Kecuali dia balikin uang Agus 1,3 miliar, ayo silakan. Kalau enggak ngapain? Saya mohon maaf ya, saya walaupun saya kuasa kaum Novi pasti akan terseret. Saya nggak bilang mengatakan sama dia nggak terseret dia. Dia harus mempertanggungjawabkan karena dia ketua yayasan. Orang-orang yang berkomentar masih mempermasalahkan uang donasi ini orang-orang yang nggak ada kerjaan. Di tengah kisruh uang donasi 1,3 miliar yang semakin runyam, muncul pihak ketiga yang belakangan diketahui bernama Syifa Maudina yang berupaya menjembatani konflik yang terjadi saat ini antara Agus Salim dan Novi. Ya, Syifa menawarkan Agus dan Novi untuk tampil bersama di acara live streaming yang digagasnya. Terkait tawaran tersebut, menurut Novi, ia bersedia collab bareng Agus. Sementara pihak Agus sendiri melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, menolak undangan tersebut. Menurutnya, Agus Salim sudah menutup rapat pintu damai dengan Novi. Lantas benarkah Novi bersedia duduk bersama dengan Agus untuk membicarakan kemungkinan adanya perdamaian? Petentang pas ditantang ayam saya di depan luar biasa netizen. Selamat siang Kak Agus, perkenalkan saya dari SIP, dari tim Top Kreator dan Seleb TikTok Indonesia. Saya mau ajak kerjasama kakak dan bisa datang ke live Teh Novi tanggal 24 Januari 2000. Aku udah konfirmasi juga ke dia untuk live streaming itu bisa jadi wadah. Itu kan baik Kak, jika ada Agus berminat boleh info dan kirim red cardnya. Ini hanya berusaha, saya udahlah, nggak usah. Kecuali dia balikin uang Agus 1,3 miliar, ayo silakan. Kalau enggak ngapain? Tidak ada pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban perdata. Ketika Denny Sumargo menghimbau orang untuk menyumbang secara pribadi langsung, kemudian Novi datang mengatakan itu adalah peran yayasan, kemudian Novi dan Denny menyatakan simpan di uang yayasan, nanti dia yang jamin dan akan kembali dan dia akan hajar, dia akan sikat. Ternyata yang sikat barang itu adalah dia sendiri kan? Berarti dia harus menyikat dirinya sendiri. Nah, ini tidak transparan. Kita tahu mereka ke Departemen Sosial bukan melaporkan pertanggungjawaban dan diterima. Yang terima cuma bagian hukum, Ibu Dita, dan itu bukan proses atau prosedur resmi. Kalaupun dia membuat laporan atau bantahan, itu haknya dia. Tapi yang jelas dia ditegur dan mereka berjanji tidak akan melakukan lagi, tidak mengulangi perbuatan itu. Sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya. Kalau emang gimana bingung. Kalau misalnya emang itu ya kalau dia merasa dia dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Malah dialihkan. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi mereka aja. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat, mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan? Kan gitu kata-katanya, saya akan ganti. Katanya gitu, kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete, saya ganti katanya gitu kalau misalnya ini. Tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Sementara itu, mantan kuasa hukum Novi, Ricky Sitohang, mengungkapkan kabar yang tak kalah mengejutkannya terkait saluran uang donasi untuk para korban bencana alam di NTT. Menurutnya, apa yang dilakukan Denny Sumargo dan Gary Julian
meskipun membawa misi kemanusiaan, telah menyalahi prosedural, lantaran tidak ada koordinasi dengan pejabat dan stakeholder setempat. Secara tidak langsung, bantuan yang diberikan Denny Sumargo dan Gary ke posko para korban telah melangkahi pejabat daerah. Tidak hanya terkait dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Denny Sumargo dan Gary, tetapi juga mekanisme penyaluran bantuan untuk para korban. Iya, Ricky Sitohang meminta uang donasi 1,3 miliar yang dialihkan untuk membantu para korban bencana alam untuk diaudit secara mendalam, untuk memastikan tidak ada dugaan penggelapan dana donasi yang saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Tangerang. Saya berbicara dengan etika prosedur. Kemarin katanya Gary sudah melaporkan hasil daripada kunjungan mereka ke Kemensos. Kan gitu. Rupanya terekam juga dari daerah Flores Timur dan pemerintah daerah setempat. Sehingga berkomunikasi dengan saya karena mereka tahu bahwa saya ini kuasa hukumnya, tadinya kuasa hukum yayasan dan Novi. Mempertanyakan kapasitas kepada Densu dan Gary datang ke sana. Saya bilang, kenapa kamu nanya saya? Akhirnya bercerita bahwa kedua orang ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Baik kepada Bupati, ya PLT Bupati itu, Sekda, maupun kepada Kapolres dan Nadimnya tidak ada koordinasi. Mereka langsung masuk ke posko. Mereka masuk ke posko tanggal 9. Saya jabarkan saja di sini ya. Data-data lengkap sama saya semua. Saya kan mantan Kapolda sana, jadi saya tahu semua persoalannya itu. Mereka membeli barang itu di Labuan Bajo. Ini biar netizen nih buka mata baik-baik, jangan hanya udah bagus, yang bagus yang mana? Tolong kita berbicara tentang akidah hukum. Ya. Nilai-nilai kemanusiaan jangan dijorokin dengan maksud-maksud tertentu. Saya perlu tegaskan, ya. Nantinya saya minta juga pihak Kemensos jangan asal menerima saja, harus berkoordinasi dengan pemerintah floating. Ini saya sudah ingatkan, pemerintah floating tidak mengerti, tidak mengetahui kedatangan mereka. Tiba-tiba sudah ada di posko membagikan barang-barang tersebut. Ya, ini lengkap loh, data valid loh nih, ya, dari posko langsung. Makanya saya katakan saya tidak mau berandai-andai, ya, bahwa jumlahnya itu udah saya kali 2 juga. Tapi saya tidak mau sampaikan di sini, nanti biar tim audit yang turun, perlu audit yang sangat mendalam. Jadi sehingga kapasitas uang yang 1,3 M katanya ditambah 4 M setara nggak dengan apa yang mereka sumbangkan ke sana. Ini tanda kutip ya, saya bicara nih. Jadi ini supaya netizen yang main samber aja, suka dengan suara samber aja, enggak, saya nggak peduli itu. Saya hanya yang saya butuhkan adalah fakta hukum, etika hukum, akidah hukum. Jadi jangan hanya pengacara menerima itu laporan itu langsung ada pengacara udah bagus, itu luar biasa di mana, pengacara dari mana kau? Belajar di mana tentang hukum itu? Kok main luar biasa aja? Pelajari dong secara mendalam gitu loh. Ya saya mohon maaf ya, saya walaupun saya kuasa hukumnya Novi pasti akan terseret. Saya nggak bilang mengatakan sama dia, nggak terseret dia. Dia harus mempertanggungjawabkan karena dia ketua yayasan. Kenapa ya dikorbankan? Ya dikorbankan memang. Pengakuannya dia secara terpaksa ikut menandatangani. Tapi faktanya seperti itu kan, dalam hukum kan nggak bisa secara terpaksa. Kan fakta. Gitu loh. Tapi nanti dalam perjalanannya akan kita lihat. Ya. Dan di sini memang jelas saya punya data rekening semua. Yang ditransfer semua ke Gary ada di sini semua, ya. Bahwa tidak melalui etika prosedur, melalui SOP betul, ya, langsung melakukan itu. Itu yang kira-kira biar dipahami oleh media dan netizen. Itulah jawaban yang sangat menyakitkan, ya. Saya sudah sampaikan, kamu tuh jangan ngajarin saya tentang hukum. Kamu tuh belum sarjana hukum, kamu masih kuliah, jangan sok-sok belajar hukum, sok-sok tahu gitu loh. Ngerti hukum juga kok enggak. Di
Di sisi lain, Farhad Abbas yang berdiri di depan membela Agus Salim mengatakan jika Yayasan Peduli Kemanusiaan tidak berizin. Bahkan, sedari awal keinginan mereka mengalihkan uang donasi untuk para korban bencana alam sudah mendapat teguran dari Dinas Sosial. Dengan kata lain, upaya mereka menyalurkan uang donasi yang sedari awal diperuntukkan untuk pengobatan Agus Salim tidak mendapat restu dari Dinas Sosial. Tetapi mereka tak mengindahkan teguran dari Dinas Sosial. Farhad Abbas juga mengingatkan laporan Agus terhadap Ketua Yayasan Gary Julian saat ini masih berjalan. Yayasan seperti ini, yayasan ada izin PUB-nya nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar, tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi dan dilarang menyalurkan dana selain untuk pembentukan Agus. Mereka nggak mau, mereka tetap. Habis itu keluar, mereka tunjukkan dan menyerahkan. Nggak ada kaitan itu, mereka dalam keadaan guncangan takut gitu, makanya Denny Sumarlo nggak berani ke Departemen Sosial, yang datang itu cuma Ketua Yayasan. Dan Ketua Yayasan mundur kan, mundur. Ya ngapain mundur? Emang kalau mundur hilang masalahnya gitu. Berani banget, nekat gitu. Diri ini udah dilaporkan kasus ngaku-ngaku sebagai pengacara. Gitu. Dan kemudian kemarin termasuk salah satu kasus lapor dalam perkara dana Agus yang di Agus di NTT. Denny Sumarlo kalau ini kan mengganti, udah siap-siap aja. Kalau Agus sih bukan masalah uang gitu, dia udah terlanjur basah dan pilihannya adalah penjara kan gitu. Itu omongannya Agus, bukan buat saya. Karena Agus sudah dilaporin pidana juga, dilaporin digugat perdata juga. Masa mereka udah gugat perdata, uang udah dihabisin masih digugat perdata, masih dilaporin pidana, terus mau ngapain? Emang senjata ini Agus senjata apa atau kalian jahat banget sama Agus gitu ya? Menurut saya itu terlalu berlebihan. Sebenarnya gini lah ya, saya sebenarnya udah nggak mau nih berkomentar tentang masalah Nopi ya. Orang-orang yang berkomentar masih mempermasalahkan uang donasi ini orang-orang yang nggak ada kerjaan. Ini kita ini sama juga meributkan telur busuk. Jadi andai kata telur kita dapatkan, udah nggak bermanfaat lagi. Udahlah kita berhentikan, terutama Farhad Abbas ini udahlah, menurut saya udah tutup aja lah. Kita udah malu, kita udah kelamaan ini perkara, udah enek. Sekarang uang sudah di NTT, ya permasalahan. Tapi udahlah, permasalahan pakai rekening Gary dan sebagainya udah kita tutup aja, udah selesai nih. Agus sudah terus diributkin lagi, udah enek. Ya kalau memang ada dugaan si Gary menyalahgunakan kewenangannya, panggil aja Gary-nya, panggil pertanggungjawabkan. Gitu aja. Kalau ada pidananya laporin Gary. Tapi kalau seandainya nggak ada ya biarkan aja. Ini kan memang menggunakan rekening Gary tidak tidak elok gitu. Tapi kalau seandainya bisa dipertanggungjawabkan, semuanya clear, bersih, nggak ada masalah. Jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus. Tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum? Tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya.
Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Di tengah carut-marutnya permasalahan uang donasi, Novi membuat kejutan untuk asisten rumah tangganya dengan mengajak umroh bersama ke Tanah Suci. Berbagai permasalahan yang datang silih berganti disebut-sebut menjadi alasan kepergian Novi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Seperti diketahui, Novi tidak hanya berseteru dengan Agus Salim, tetapi juga dengan koleganya, Gary Julian. Novi dituding sempat menahan uang donasi agar tidak jadi disalurkan. Dari situlah, Novi diserang berbagai pihak. Ya Allah, ya Allah, aku udah pergi. Nanti Januari umroh bareng. Ya Allah, terima kasih. Amin, semoga lancar. Terus nggak ada kendala apa-apa ya Bi, nggak ada halangan apa-apa. Saya pun di sana juga mau berdoa untuk menyerahkan semua masalah saya. Semoga selesai. Amin. Amin. Di sana kita total 14 hari jadinya Bi, karena kita nanti ke Dubai sama Turki gitu. Ya udah, nanti kita lihat ya di sana seperti apa. Sekali lagi buat yang nonton tayangan ini bantu doa ya, karena ini pertama kali buat aku Bibi. Iya, Pertama kali juga untuk ke Tanah Suci. Jadi kalau dibilang aku deg-degan, jujur aku deg-degan gitu, karena kan ini untuk ibadah ya. Mungkin kalau beda halnya kalau pergi kemana gitu ya Bi, ke luar negeri atau kemana, mungkin kayak ya biasa aja, tapi karena ini niatnya untuk ibadah jadi agak deg-degan tapi excited juga sih. Doain ya guys, kita berangkat tanggal 28 Januari 2024. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Di sana juga semoga kita sehat-sehat terus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya, dadah. Jadi insya Allah tanggal 28 aku berangkat sama Bibi Ami ya guys. Aku berangkat berdua sama Bibi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.